Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama belajar mengenai kebijakan fiskal. Sebelum ke materi pembahasan, kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Selama ini kita mengenal 3 sistem perekonomian yang berlaku di dunia, yaitu sistem kapitalis, sistem sosialis, dan sistem campuran. Salah satu dari ketiga sistem tersebut diterapkan di Indonesia, yaitu sistem campuran, di mana sistem campuran adalah sebuah sistem perekonomian dengan adanya peran pemerintah yang ikut serta menentukan cara-cara mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Tetapi campur tangan ini tidak sampai menghapuskan sama sekali kegiatan ekonomi yang dilakukan pihak swasta yang diatur menurut prinsip-prinsip cara menentukan kegiatan ekonomi yang terdapat dalam perekonomian pasar. Dari latar belakang yang kita bahas sebelumnya, selanjutnya kita mengetahui poin-poin apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Untuk yang pertama, bagaimana pengertian dari kebijakan fiskal. Kedua, bagaimana tujuan kebijakan fiskal. Ketiga, apa saja fungsi kebijakan fiskal. Keempat, apa saja bentuk kebijakan fiskal. Kelima, apa saja jenis-jenis kebijakan fiskal. Keenam, peran dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh kepemerintahan suatu negara. Untuk yang terakhir, bagaimanakah kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam? Langsung saja kita mulai pembahasan materi kita pada hari ini. Untuk pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara. Kebijakan fiskal yang sering disebut politik fiskal bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk memengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja negara terdiri penerimaan berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa government expenditure dan government transfer. Maka sering pula jalannya perekonomian. Anggaran belanja negara terdiri penerimaan berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa government expenditure dan government transfer. Maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak, perbesar atau memperkecil yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Untuk tujuan kebijakan fiskal itu sendiri, fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga implementasinya, untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBDN. Dengan semakin kompleksnya struktur ekonomi, perdagangan dan keuangan, maka semakin rumit pula cara pengulangan inflasi. Kombinasi beragam harus digunakan secara tepat seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan, dan penentuan harga. Untuk kebijakan fiskal, yang pertama, fungsi otoritas. Artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi pedoman yang digunakan untuk menjadi pendapatan serta belanja pada tahun tertentu dan bersangkutan. Untuk yang kedua, fungsi perencanaan. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran dari suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan saat ini. Untuk yang ketiga, fungsi pengawasan. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Untuk yang keempat, fungsi alokasi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Untuk yang terakhir, fungsi distribusi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika negara membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa kepatutan. Baiklah, kita akan melanjutkan slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya yaitu bentuk kebijakan fiskal.
Untuk yang pertama, kebijakan fiskal fungsional. Bentuk kebijakan fiskal ini disusun dengan berbagai pertimbangan yang matang, terutama memperhatikan aspek fungsi dan kegunaannya. Karena sangat mengutamakan aspek nilai guna dan fungsi, maka kebijakan fiskal ini dibentuk dengan memperhatikan banyak aspek, terutama akibat-akibat langsung dan akibat tidak langsungnya. Yang kedua, kebijakan fiskal sengaja, yaitu langkah fiskal yang ditempuh secara sengaja saat dihadapkan pada kondisi yang tidak bisa ditebak sebelumnya, sehingga berbagai kebijakan fiskal diambil secara sengaja dan tidak mempertimbangkan aspek yang terlalu detail. Tujuannya untuk merespon kondisi shock ekonomi yang datang secara tiba-tiba. Untuk yang ketiga, kebijakan fiskal tidak disengaja, yaitu langkah fiskal yang bisa dikategorikan impulsif karena pemerintah akan mengambil tindakan fiskal tanpa mempertimbangkan banyak aspek dalam kacamata jangka panjang. Biasanya bentuk kebijakan fiskal ini dilakukan untuk merespon kondisi bisnis yang tidak begitu bergeliat. Untuk selanjutnya yaitu jenis kebijakan fiskal. Untuk yang pertama, kebijakan fiskal surplus. Pengertian kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal surplus adalah demi mencegah terjadinya inflasi. Untuk yang kedua, kebijakan fiskal defisit. Kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Salah satu contoh kebijakan fiskal yaitu utang luar negeri. Untuk yang ketiga, kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal satu ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki resiko besar karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya. Yang keempat, kebijakan fiskal dinamis. Jenis kebijakan fiskal terakhir dari segi penerapan adalah regulasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Untuk slide selanjutnya yaitu peran dari kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintahan suatu negara. Yang pertama, dapat menurunkan tingkat inflasi. Sesuai dengan tujuan dari kebijakan fiskal, maka kebijakan tersebut memiliki peran untuk dapat menurunkan tingkat inflasi di suatu negara. Penurunan tingkat inflasi dilakukan melalui penundaan atau pembatalan proyek pemerintah. Yang kedua, dapat meningkatkan produk domestik secara bruto. Peranan kedua ini dicapai dengan cara mendorong produksi masyarakat atas barang serta jasanya. Ketiga, dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakat negara tersebut. Peran satu ini dilakukan melalui cara melaksanakan suatu proyek pembangunan negaranya. Keempat, dapat meningkatkan pendapat masyarakat. Peranan ini dilakukan dengan cara menciptakan lowongan kerja baru. Kelima, dapat meningkatkan stabilitas perekonomian suatu negara. Peranan ini dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengurangi dampak internasional. Dampak internasional itu fluktuasi siklis. Untuk slide yang terakhir yaitu kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal berarti kebijakan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong kebutuhan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Literatur fiskal modern ternyata tidak satupun membicarakan masalah etika, terkecuali pada teori distribusi. Itu pun sebatas teori distribusi. Di sisi lain, tidak benar mengatakan bahwa konsep ekonomi Islam yang telah ada sejak pemerintahan Islam di Madinah merupakan konsep siap pakai yang tinggal dijadikan alternatif pengganti sistem fiskal modern. Penerimaan begitu saja dari konsep klasik fiskal Islam tanpa mereformasikan dalam konteks kontemporer hanya akan memutar waktu ke zaman primitif. Bila hanya menerima zakat sebagai tulang punggung fiskal Islam, lalu menolak pajak, maka hal itu hanya akan berujung pada konsep fiskal Islam yang utopis. Hal yang perlu dilakukan untuk masing-masing sistem fiskal adalah mengambil kelebihan di masing-masing sistem, lalu mengombinasikannya dalam artian fiskal modern menerima gagasan-gagasan etika dan fiskal Islam mengadopsinya gagasan-gagasan teoritis dan aplikasi fiskal modern. Baik, sekian materi yang bisa kita bahas. Bila ada salah kata atau perbuatan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.